Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah Pendidikan Sepanjang Hayat mengenai pilar pendidikan dengan ilmu yang relevan pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, langsung saja ke materi. Let's get started and happy enjoy it. Materi pertama kita yaitu pengertian pendidikan. Kalian tahu apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri baik dari segi spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, maupun keterampilan. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. 1. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntut di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengertian pendidikan menurut para ahli yang kedua, menurut Stella Van Panten Henderson. Menurut Stella Van Panten Henderson, pendidikan merupakan kombinasi dari pertumbuhan, perkembangan diri, serta warisan sosial. Yang artinya, dengan pendidikan kita dapat mengembangkan bakat dan minat, melestarikan kebudayaan, dan mampu menerapkan kemampuan keterampilan dalam peranan sosial. Perkembangan potensi diri yang baik dapat mewujudkan pembelajaran yang mendukung pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan skill. Pendidikan juga mempunyai peranan besar dalam mencapai kesuksesan. Pendidikan di lingkungan sekolah atau formal diharapkan untuk mampu mensosialisasikan setiap perbedaan, seperti perbedaan status ekonomi dan mobilitas siswa. Dan yang selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, komunikasi, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know atau belajar mengetahui. Dalam konsep learning to know, pendidik diharuskan untuk mampu berperan sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, mediator, dan evaluator bagi peserta didiknya. Yang kedua, learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Konsep learning to do dapat diartikan bahwa peserta didik dilatih untuk sadar dan mampu dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi sesuatu. Konsep learning to be perlu dipahami oleh guru atau pendidik dan praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Konsep learning to live together tumbuh karena perlunya kerjasama dalam menyelesaikan proyek-proyek kolaboratif. Peranan pilar-pilar pendidikan. 1. Learning to know. Tenaga pendidik atau seorang guru berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. 2. Learning to do akan dapat terrealisasikan jika lembaga pendidikan dapat memfasilitasi para peserta didik untuk mengasah keterampilan yang dimilikinya serta bakat dan minatnya. Peranan pilar pendidikan yang selanjutnya adalah learning to be, di mana learning to be sangat erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi seorang anak, serta kondisi lingkungannya. Dan yang terakhir adalah learning to live together,
di mana peserta didik sudah harus dibiasakan untuk dapat hidup bersama, saling menghargai, terbuka, dapat memberi dan menerima, serta perlu ditumbuh kembangkan. Sekian tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.